Shalom, puji nama Tuhan, sebab pada hari ini kembali kita mendengarkan firman Tuhan melalui renungan harian Resort GKI Pulang Pisau bersama saya Pendeta Agustiman. Hari ini firman Tuhan diambil dari Bilangan 27 ayat 12 sampai 23. Dengan nas yang menjadi bahan renungan kita dari Bilangan 7 ayat 16 sampai 17. Saya akan bacakan untuk kita. Biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara, pada suatu hari di tengah padang gurun, Yosua berdiri di samping Musa menatap ke arah tanah yang jauh di depan mereka, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Yosua tahu bahwa perjalanan mereka hampir sampai ke akhir. Dan meskipun dia merasa bangga telah bersama Musa dalam perjalanan panjang itu, dia juga saat itu merasa sangat cemas dan tertekan. Bagaimana mungkin seorang pemimpin muda seperti dirinya bisa menggantikan sosok besar seperti Musa? Bagaimana dia memimpin bangsa itu yang begitu banyak tantangan di depannya? Namun kita mengetahui bersama bahwa Tuhan selalu mengingatkan Yosua. Tuhan pernah katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan panik, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, kita tahu bersama bahwa Yosua pernah bertempur melawan bangsa Amalek yang selalu berada di bawah Musa dan melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui sang pemimpin besar. Nah, kini ia berada di posisi yang sangat berat. Namun Tuhan tidak membiarkannya sendirian seperti yang Tuhan lakukan dengan Musa. Tuhan juga memberinya jaminan dan kekuatan untuk menjalani tugas baru tersebut. Saudara-saudara, perjalanan Yosua menuju untuk menjadi pemimpin itu sudah memang dimulai sejak awal. Dia bukanlah orang yang terkenal atau memiliki kekuatan yang besar di mata manusia, tetapi Tuhan sudah melihat hatinya yang setia. Di saat dia belum menjadi pemimpin bangsa Israel secara resmi, dia sudah menunjukkan sikap kepemimpinan yang luar biasa memang. Dia tunduk kepada perintah Musa, yang menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkahnya. Nah, meskipun tugas itu berat, Yosua tidak pernah ragu untuk menghadapinya. Jadi dia tahu bahwa kemenangan mereka yang telah terjadi dan dialami dan dirasakan oleh mereka itu bukan hasil dari kekuatan mereka, tetapi ia percaya itu oleh karena Tuhan yang menyertai mereka. Nah, hari demi hari Yosua telah belajar banyak memang dari Musa. Dia melihat bagaimana Musa berbicara dengan Tuhan, bagaimana Musa menghadapi tantangan yang luar biasa, dan bagaimana Musa mengarahkan bangsa Israel dengan penuh kesabaran. Jadi Yosua menjadi saksi dari keteguhan hati Musa dalam menjalani panggilan Tuhan, bahkan ketika bangsa Israel seringkali mengeluh dan memberontak. Namun meskipun Yosua belajar banyak dari Musa, Tuhan memanggilnya untuk melangkah sendiri sekarang. Nah, ketika Tuhan memutuskan untuk menggantikan Musa dan Yosua, ada banyak keraguan yang mungkin muncul dalam hati Yosua, saudara. Bagaimana mungkin dia bisa memimpin bangsa yang begitu besar? Tetapi Tuhan memberikan kekuatan dan keberanian untuk Yosua. Dia tidak hanya memberikan perintah, tetapi ternyata Tuhan juga berjanji kepadanya bahwa Tuhan akan menyertainya sama seperti dia menyertai Musa. Nah, seiring berjalannya waktu, Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah yang dijanjikan. Dan itu memang terjadi dalam kehidupannya dan bangsa Israel itu sendiri. Dan setiap langkahnya, Yosua memang mengandalkan Tuhan. Dia tahu bahwa tanpa Tuhan tidak ada yang mungkin tercapai. Nah, karena itu seperti yang terdapat dalam Yosua pasal 1, Tuhan mengingatkan Yosua selalu untuk berpegang pada firman-Nya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, Tuhan tahu bahwa hanya dengan setia
mengikutinya, maka Yosua akan bisa menjalani tugas yang berat ini. Saudara, hidup Yosua mengajarkan kita banyak hal. Apa itu? Pertama, Yosua mengajarkan kita tentang kesetiaan. Tuhan tidak hanya setia pada Musa sebagai pemimpin, tetapi juga setia pada Tuhan yang memanggilnya. Nah, dalam hidup kita, Tuhan juga memanggil kita untuk setia dalam setiap proses atau dalam setiap tugas yang diberikannya kepada kita, sekecil apapun itu. Nah, kesetiaan dalam hal-hal kecil akan mempersiapkan kita untuk mendapatkan tugas yang lebih besar, saudara. Yang kedua, Yosua mengajarkan kita tentang keberanian. Ketika Tuhan memanggil Yosua untuk menggantikan Musa, Tuhan memberikannya keberanian untuk menghadapi tantangan yang tak terbayangkan olehnya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Banyak sekali tantangan yang mungkin kita hadapi dalam hidup ini, tetapi keberanian kita harus datang dari keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Keberanian kita bukan berasal dari diri kita sendiri, saudara, tetapi dari Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Yang ketiga, Yosua mengajarkan kita tentang komitmen. Yosua dengan tegas memilih untuk melayani Tuhan dan memimpin bangsanya dalam ketaatan kepada Tuhan kalau kita baca di dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, ketika kita melangkah dalam hidup ini, semua katakan, kita juga dihadapkan pada pilihan. Apakah kita akan tetap setia dan komitmen untuk melayani Tuhan dalam segala hal? Nah, seperti Yosua, hari ini, mari kita berkomitmen untuk selalu setia mengikuti Tuhan, berani menghadapi tantangan hidup, dan memilih untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau adalah Tuhan kami yang baik. Engkau merancangkan setiap rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh percaya akan hal itu. Seperti Engkau memakai Yosua dalam kehidupannya untuk melakukan setiap perkara-perkara atau pekerjaan yang besar yang dipercayakan kepadanya. Hari ini pun kami ingin menyerahkan setiap kehidupan pribadi kami untuk-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memakai kami untuk melakukan perkara yang besar dalam hidup ini. Dan kami juga Tuhan diajarkan pada hari ini bagaimana kami tetap setia kepada Engkau. Dan ketika kami lelah dan ketika kami khawatir dan takut, kami meminta keberanian dalam roh Tuhan. Dan di dalam setiap perjalanan kehidupan pula kami akan tetap berkomitmen untuk setia kepada Engkau dan melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kami seperti Engkau percayakan kepada Yosua dalam masa hidupnya. Berdoa untuk GKE Kasih Bereng Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap hamba Tuhan, anggota majelis dan juga anggota jemaat dalam setiap pelayanan, persekutuan ibadah maupun usaha pekerjaan mereka. Kiranya jemaat ini akan semakin diberkati. Mereka akan menjadi garam dan terang dunia. Mereka akan boleh menjadi cahaya di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Apabila ada yang sakit, dalam nama Yesus kami memohon mujizat-Mu. Apabila ada yang mengalami masalah dalam hidup, biarlah Tuhan bantu dan tolong mereka. Inilah setiap harapan dan doa kami. Kami serahkan jemaat GKI Kasih Bereng hanya kepada Yesus Kristus yang sebagai juru selamat mereka dan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.